Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa semua? Salam manajemen. Berjumpa kembali dalam program acara Ujar Unpam Mengajar. Sobat Ujar, saya Lili Sularmi, Eskom MM, dosen program studi manajemen S1 akan menemani rekan-rekan untuk mempelajari sistem informasi pemasaran pada pembahasan tentang identifikasi kebutuhan data dan mengumpulkan data pemasaran. Materi ini akan disajikan sampai beberapa video ke depan. Jadi jangan sampai terlewatkan, tonton terus di Sasmita Jaya TV Berbagi untuk Negeri. Pada pertemuan kali ini, materi utama yang akan kita pelajari adalah mengidentifikasi data dan mengumpulkan data. Baiklah Sobat Ujar, sebelum kita mulai penjelasan materi 16 tentang identifikasi kebutuhan data dan mengumpulkan data pemasaran, apakah Sobat Ujar masih ingat apa saja jenis-jenis data menurut cara memperolehnya? Hal tersebut sudah pernah dibahas pada episode sebelumnya. Metode pengumpulan data terbagi dari metode pengumpulan data sekunder dan metode pengumpulan data primer. Metode pengumpulan data sekunder sering disebut metode pengumpulan bahan dokumen. Karena peneliti tidak secara langsung mengambil data sendiri, tetapi memanfaatkan data atau dokumen yang dihasilkan oleh pihak-pihak lain, sedangkan metode pengumpulan data primer adalah jenis data yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber utama. Bisa melalui wawancara, survei, eksperimen, dan observasi. Lalu jenis-jenis data menurut waktu mengumpulkannya yang lain ketahui yaitu jenis-jenis data menurut waktu pengumpulannya antara lain A. Data cross-section, yaitu data yang dikumpulkan pada suatu waktu tertentu atau at a point of time, dan untuk menggambarkan keadaan dan kegiatan pada waktu tersebut. Contoh data cross-section adalah data total penjualan yang diperoleh dari 7 perusahaan pada tahun 2010. B. Data berkala atau time series adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk melihat perkembangan suatu kejadian atau kegiatan selama periode tersebut. Misalnya perkembangan uang beredar, harga 9 macam bahan pokok penduduk, atau contoh data penjualan PT ABC selama tahun 2006 sampai dengan 2012. C. Data panel merupakan data gabungan time series dan cross-section, contoh data penjualan yang diperoleh dari 8 perusahaan, periode 2007 sampai dengan 2013. Lalu, jenis data menurut sifatnya. Yang pertama, data kuantitatif, yaitu yang berbentuk angka pasti. Kedua, data kualitatif, yaitu data yang bukan berbentuk angka. Beragamnya jenis-jenis tentang data, maka kita perlu memahami bagaimana persiapan untuk pendataan dan bagaimana cara menyajikan data yang baik untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Sehingga dapat dikatakan semakin memahami pengelolaan dan penyajian data yang baik, maka kita akan memiliki kemampuan untuk menghasilkan informasi yang tepat dan berkualitas. Nah, penasaran kan bagaimana persiapan data yang baik dan bagaimana teknik penyajiannya? Ikuti terus tayangan ini. Sobat Ujar, berdasarkan penjelasan beragam jenis data yang perlu dipahami pada sebelumnya, maka perlu kita ketahui mengenai tentang persiapan data yang kalian harus ketahui. Setelah itu, perlu mengetahui juga teknik penyajian data. Kita bahas yang pertama, yaitu persiapan data.
Secara umum, setiap metode analisis harus diawali dengan tahapan persiapan data. Tahapan persiapan data ini dilakukan dengan tujuan: 1. Mengetahui karakteristik. Karakteristik umum dari data yang dimiliki, misalnya perubahan apa saja yang dimiliki, tipe-tipe data dari setiap peubah, dan sebagainya. Pengetahuan ini dibutuhkan untuk menentukan metode apa saja yang nanti dapat digunakan. Kedua, menyaring data yang akan digunakan dalam analisis. Sebelum dilakukan analisis, lebih jauh kita harus bisa menyaring data yang ada, tapi hanya sebagian. Misalnya, hanya untuk yang berjenis kelamin laki-laki, atau hanya dari data kelompok yang berpendidikan SMA, dan sebagainya. Atau mungkin suatu saat kita hanya akan menganalisis sebagian pertanyaan saja dalam kuesioner. Misal pertanyaan yang berhubungan dengan keadaan demografi responden. Ketiga, memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada pada data. Bukan hal yang jarang terjadi jika terdapat kesalahan pada data yang kita miliki. Misalnya, pada peubah jenis kelamin yang harusnya hanya laki-laki atau perempuan, tertulis pria. Kesalahan ini dalam analisis akan berujung pada ditemukannya 3 kelompok jenis kelamin. Sehingga pada tahapan persiapan data harus dipastikan kesalahan-kesalahan seperti ini tidak terjadi. Semakin besar atau semakin banyak data yang dimiliki, maka waktu yang diperlukan pada tahapan persiapan data akan semakin lama. Antisipasi yang bisa dilakukan untuk mempersingkat atau mempermudah tahapan ini antara lain: A. Menyiapkan program pemasukan data yang baik. Pada saat penelitian dilakukan, seyogyanya kita membuat suatu sistem pemasukan data atau entry data yang memiliki kemampuan untuk memeriksa kemungkinan-kemungkinan kesalahan. B. Melakukan pengkodean. Terdapat data-data dari pertanyaan-pertanyaan yang terbuka. Sebelum dilakukan pemasukan data, sedapat mungkin dilakukan pengkodean terhadap jawaban-jawaban pertanyaan terbuka. Hal ini di samping menghindari pengkodean berbeda-beda dari setiap para petugas yang memasukkan data, juga mempermudah pada tahap analisis. C. Melakukan briefing kepada para petugas pengentry data. Jika tahapan persiapan bisa dilakukan dengan baik, maka besar kemungkinan kesulitan-kesulitan pada saat pengolahan analisis data bisa dihindari. Sebelum kita masuk ke berbagai macam metode dan teknik analisis, ada baiknya kita mempelajari teknik-teknik penyajian data. Teknik-teknik penyajian data diperlukan untuk memberikan gambaran umum informasi yang terkandung pada data. Di samping itu, teknik penyajian ini dimaksudkan untuk memperindah tampilan dari suatu penelitian. Penyajian data yang umum digunakan adalah tabel dan grafik. Penyajian dalam bentuk tabel memiliki beberapa jenis. 1. Tabel ringkasan data. Tabel ini merupakan ringkasan statistik dari berbagai kelompok. Misalnya, jika kita memiliki data pendapatan keluarga di suatu provinsi dan ingin menyajikan rata-rata pendapatan keluarga berdasarkan tingkat pendidikan kepala keluarganya. Dari tabel ini ingin diperoleh suatu informasi yang umum, hubungan antara pendidikan dan pendapatan. Yang kedua, tabel frekuensi. Tabel ini merupakan gambaran frekuensi atau berapa banyak individu pada berbagai kelompok. Misalkan, penelitian tentang partisipasi masyarakat, suatu kota dalam penggunaan teknologi. Kemudian kita ingin menyajikan gambaran penggunaan berbagai macam media online. Dari tabel frekuensi ini, kita bisa mengetahui media sosial apa yang paling banyak diminati oleh masyarakat adalah WhatsApp. 3. Tabel kontingensi atau tabulasi silang. Tabel ini hampir sama dengan tabel frekuensi, namun dilihat dari 2 atau lebih peubah.
Misalnya, jika kita ingin mengetahui frekuensi penduduk suatu kota berdasarkan pendidikan, terlihat pada tabel frekuensi tertinggi pada pendidikan. Sementara itu, banyak orang yang berpendapat bahwa penyajian informasi menggunakan tabel yang berisi angka memiliki keefektifan yang kurang jika dibandingkan dengan grafik. Pesan visual yang diberikan oleh grafik selain lebih menarik untuk dilihat juga mempermudah seseorang dalam membandingkan. Jenis grafik yang banyak digunakan adalah A. Diagram batang. Diagram ini berupa batang-batang yang menggambarkan nilai dari kategori. Diagram ini bisa diterapkan pada tabel ringkasan maupun tabel frekuensi dan tabel kontingensi. B. Diagram lingkaran atau pie chart. Diagram ini merupakan lingkaran yang berbagi dalam beberapa bagian. Masing-masing bagian merupakan representasi dari berbagai kelompok dan luas dari bagian itu berdasarkan frekuensi masing-masing kelompok. C. Scatter plot. Plot ini merupakan grafik yang digunakan untuk melihat hubungan antara dua buah peubah numerik. D. Time series. Plot ini digunakan untuk melihat perkembangan nilai suatu peubah dari waktu ke waktu. Dari berbagai macam teknik analisis data bisa dikelompokkan menjadi beberapa kelompok sesuai dengan kegunaannya. Pengelompokan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, teknik analisis untuk menguji hipotesis tentang nilai tengah populasi. Yang termasuk di dalamnya adalah uji T-student, uji tanda sign test, dan uji peringkat bertanda Wilson rank test, serta uji proporsi. Kedua, teknik analisis untuk membandingkan nilai tengah dua atau lebih populasi. Yang termasuk di dalamnya adalah uji T-student, ANOVA atau Analysis of Variance, uji Mann-Whitney-Wilkinson dan uji Kruskal-Wallis. Yang ketiga, teknik analisis untuk melihat hubungan dua atau lebih peubah yang termasuk di dalamnya adalah korelasi Pearson, korelasi peringkat Spearman, regresi linear, regresi logistik, tabel kontingensi, uji Q kuadrat, serta ANOVA. Yang keempat, teknik analisis untuk melakukan pendugaan yang termasuk di dalamnya adalah segala bentuk analisis regresi, seperti teknik analisis untuk menguji hipotesis tentang nilai tengah populasi. Hipotesis nilai tengah atau rata-rata merupakan suatu pernyataan tentang besarnya nilai tengah suatu populasi yang ingin diuji kebenarannya. Beberapa prosedur analisis yang dapat digunakan untuk tujuan ini adalah: pertama, uji T-student. Uji ini digunakan untuk data yang bertipe numerik. Jadi diasumsikan memiliki sebaran normal. Uji ini menghasilkan apa yang disebut statistik uji T-hitung. Dengan basis penghitungan adalah selisih antara rata-rata yang didapat dari data dengan rata-rata yang dihipotesiskan, dan dibandingkan dengan nilai T-tabel dengan derajat bebas N-1. N adalah ukuran sampel. Kedua, uji tanda atau sign test. Ini adalah uji yang bisa diterapkan pada data yang bertipe minimal ordinal dan tidak ada asumsi sebaran atau non-parametrik. Dengan menggunakan uji ini, data ditransformasi menjadi 2+ jika nilainya lebih besar dari nilai yang dihipotesiskan, dan minus jika nilai datanya lebih kecil dari nilai yang dihipotesiskan. Dengan melihat banyaknya tanda plus dan min, ini diputuskan apakah menerima atau menolak hipotesis. Ketiga, uji peringkat bertanda Wilkinson. Uji ini memiliki syarat seperti halnya uji tanda.
Basis pembandingan yang dilakukan adalah terlebih dahulu menyelisihkan setiap data dengan nilai yang dihipotesiskan. Kemudian membuat peringkat dari selisih tersebut. Selanjutnya dari nilai-nilai peringkat diputuskan untuk menerima atau menolak suatu hipotesis. Keempat, uji proporsi. Uji ini diterapkan untuk melakukan pengujian hipotesis dalam bentuk proporsi. Basis pengujiannya adalah proporsi yang diperoleh dari data dibandingkan dengan proporsi yang dihipotesiskan. Jika bedanya jauh, maka hipotesis itu tidak didukung oleh data. B. Teknik untuk membandingkan nilai tengah dua populasi atau lebih. Beberapa analisis yang bisa digunakan untuk tujuan ini adalah: pertama, uji T-student. Uji ini hanya bisa digunakan untuk membandingkan nilai tengah dua populasi yang diasumsi memiliki sebaran normal. Dasar pengujian dari analisis ini adalah selisih rata-rata contoh yang diambil dari populasi pertama dengan rata-rata contoh dari populasi kedua. Berdasarkan nilai selisih ini akan diperoleh keputusan menganggap sama atau berbeda kedua nilai tengah tersebut. Kedua, ANOVA, Analysis of Variance, digunakan untuk membandingkan nilai tengah dua atau lebih populasi dengan asumsi menyebar normal. Dasar pengujian dengan analisis ini adalah data atau tidaknya keragaman antar nilai tengah. Jika keragaman nilai tengah kecil, maka dikatakan nilai-nilai tengah itu tidak berbeda. Tetapi jika ragamnya besar, maka berarti nilai-nilai tengah itu berbeda. Yang ketiga, Mann-Whitney. Analisis ini hanya digunakan untuk membandingkan nilai tengah dua populasi dan tidak ada asumsi sebaran. Dasar pengujiannya adalah peringkat dari nilai-nilai data. Jika tidak ada perbedaan nilai tengah, maka apabila data kedua populasi dicampur, diperingkatkan, maka rata-rata peringkat keduanya tidak akan berbeda. Artinya, data yang bernilai kecil atau besar tidak hanya berasal dari satu populasi, namun tersebar merata di keduanya. Keempat, Kruskal-Wallis. Analisis ini adalah perluasan dari uji Mann-Whitney dan bisa diterapkan untuk lebih dari dua populasi dan tidak ada asumsi sebaran data. Kelima, uji beda proporsi. Pengujian ini digunakan untuk melihat perbedaan proporsi dua populasi. Pengujian ini berbasis pada selisih proporsi dari sebuah populasi dengan populasi lain. Teknik analisis untuk melihat hubungan dua atau lebih peubah seringkali merupakan hal yang selalu ada dalam suatu penelitian. Ada dua jenis hubungan yang harus dibedakan sejak awal, yaitu hubungan yang sekedar asosiasi yang didukung hanya olah data yang ada, dan hubungan yang bersifat sebab akibat yang didukung dengan logika dan teori. Analisis hubungan dua peubah ini tergantung pada tipe dari peubah yang terlibat, apakah bertipe kategorik dan bertipe numerik, serta bentuk dari hubungan yang akan dibuat. Untuk menghindari kesalahan atau kekeliruan data yang telah terkumpul, perlu dilakukan pengecekan keabsahan data. Pengecekan keabsahan data didasarkan pada kriteria derajat kepercayaan atau credibility dengan teknik triangulasi, ketekunan, pengamatan, pengecekan teman sejawat, Baik Sobat Ujar, tadi sudah saya paparkan materi terkait analisis data dan penyajian data. Sekarang agar pemahaman kalian lebih dalam, saya punya pertanyaan. Coba kalian jelaskan bagaimana tahapan persiapan data yang baik. Nah, sahabat Ujar, silakan kalian diskusikan agar bisa teringat dari apa yang sudah kita bahas tadi.
Sobat Ujar, kita sudah berada di penghujung acara. Dari materi yang sudah saya sampaikan, bisa disimpulkan bahwa pertama, sebelum kita melakukan pendataan, kita harus melakukan persiapan pendataan dengan tahapan-tahapan yang telah dipaparkan tadi. Kedua, dalam teknik penyajian data dapat menggunakan penyajian dengan tabel atau grafik. Ketiga, pada analisis data ada berbagai macam teknik analisis. Sobat Ujar, demikianlah materi episode 16 terkait dengan identifikasi kebutuhan data dan mengumpulkan data pemasaran. Sekian materi dari saya Lili Sularmi undur diri, sampai ketemu kembali di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, salam ujar dan salam manajemen.